Bukan karena kita sama-sama orang Indonesia, tapi secara penilaian ini juga salah satu film yang menurut gue bagus. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini kita akan ngobrolin film The Shadow Stray. Gila, ini adalah film dari Timo Tjahjanto, salah satu sutradara yang sudah terbukti dan sudah teruji gore-nya itu seperti apa. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk komen, jangan lupa like, dan juga subscribe channel ini. Dan kira-kira langsung tulis saja ada ide konten apa, langsung tulis, bakal kita bahas biar jadi teman ngobrolin film kalian di setiap malam. Nah, kali ini adalah film action yang gue tunggu-tunggu banget di Netflix, dan menurut gue jadi salah satu film action terbaik tahun ini. Gue salah satu orang yang nonton filmnya Timo gitu untuk action-actionnya. Terakhir kan The Big Four, gue suka banget sama film The Big Four gitu ya. Gue bisa dibilang film terbaik ya Timo versi gue adalah The Big Four gitu. Walaupun The Shadow Stray juga bagus, tapi The Big Four tetap number one buat gue. Karena menurut gue film komedi action yang gokil banget kali ini adalah thriller gitu. Gue harus akui dari segi actionnya brutal banget gitu ya. Lo bisa dihajar-hajar, dibabat-babat dan lain sebagainya. Semua percikan-percikan darah itu ada di sini gitu ya. 2 jam 25 menit gitu. Cukup pro dan kontra, banyak yang ada yang bilang tertidur lah, ada yang bilang actionnya kebanyakan dan gimana lah, banyak banget gitu ya. Tapi mungkin opini pribadi gue untuk diskusi kita malam hari ini, menurut gue pribadi, film The Shadow Stray bisa bercerita. Gue nggak bilang punya cerita yang wah banget, suatu cerita yang fresh banget gitu. Kalau John Wick kan ketika pertama kali keluar menurut gue ideationnya fresh banget gitu. Ya orang yang mantan pembunuh bayaran yang tiba-tiba harus balik ke masa kelamnya untuk bisa ngebantai orang yang ngebunuh anjingnya gitu. Perkara anjing doang gitu. Dan ternyata dia adalah sosok yang di ngeri-ngeriin waktu dia zaman bekerja dulu gitu. Wah, itu fresh idea banget gitu dan bagus banget gitu. Tapi kalau The Shadow Stray ini kan ngambil menurut gue suatu cerita yang sebenarnya sudah banyak beberapa film yang kurang lebih sama kayak gini gitu ya. Itu assassin lah dan lain sebagainya gitu. Dia punya misi di atas segalanya gitu ya. Harus membuang semua emosinya dia, masa lalunya dia dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang oke, itu udah umum gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Menurut gue film tuh kalau punya cerita yang bagus banget ya itu menjadi nilai plus gitu, kayak John Wick waktu awal gitu. Mungkin gak apple to apple kalau kita bandingin ke John Wick, tapi kita lagi ngomongin tentang cerita yang fresh banget aja gitu. Mungkin kalau cerita film-film mediocre yang menurut gue udah sering banget terjadi kan biasanya action yang diperanin sama The Rock gitu ya, Dwayne Johnson gitu. Itu mediocre dan lu kadang bosen gitu nonton action gitu. Dan gue belum lagi nemu action yang kira-kira membangkitkan semangat gue gitu. Dan The Shadow Stray salah satu film yang ngebuat gue nonton 2 jam 25 menit tuh gak main HP gitu ya. Mungkin terkesan lebay, tapi entah kenapa gue fokus aja gitu. Tadi gue bilang ceritanya tuh tidak spesial, ceritanya tuh maksudnya apa ya, biasa aja gitu, sederhana lah. Mungkin bahasanya sederhana, bukan kalau tidak spesial mungkin lebih ke negatif ya. Sederhana gitu. Tapi Timo tuh bisa deliver cerita ini tuh smooth aja gitu. Lu enak gitu. Filmnya tuh punya cerita dan bisa bercerita gitu. Jadi bukan cuma tebas-tebasan tanpa arti, tapi tebas-tebasan yang memiliki cerita gitu. Berjalan karakternya kita bisa dekat dengan, gue suka banget sama karakternya Christo Emmanuel. Nggak tahu kenapa itu salah satu aktor yang potensial banget. Gue berharap di film-film kedepannya dia akan menjadi tokoh utama yang apa ya, gue pengen lihat banget gimana dia menjadi karakter utama, karena selalu ini jadi karakter pendamping tuh bagus banget. The Big Four itu bagus banget, gue suka sama karakternya. Dan sekarang di The Shadow Stray juga gue suka lagi sama karakternya. Kayak dia adalah salah satu karakter yang normal ada di sana gitu loh, yang gak gila gitu loh menurut gue. Dan dia gila karena situasi gitu. Gue suka banget sama karakternya Christo, gue suka banget sama semua karakter yang terlibat di sana, apalagi mengambil sebuah isu yang mungkin sedang hangat saat ini gitu, tentang pemilihan gubernur lah, masalah apa namanya, bapak yang berkuasa, anak yang jadinya berkuasa, kayak gitu-gitu tuh gila sih menurut gua. Ketika lo ada di situasi seperti ini, lo bisa, wah ini kok situasinya nggak jauh beda ya. Kayak gitu maksud gua. Banyak hal-hal menarik yang di sini yang gue suka gitu.
walaupun secara garis besar, secara cerita itu bisa tertebak gitu, tapi Timo tahu kapan film ini bercerita, kapan film ini harus berhenti bercerita dan nikmatin actionnya. Itu menurut gua satu hal yang bijak banget sih dilakuin di film ini gitu. Dan koreonya bagus banget, kamera movementnya juga enak banget, nyaman banget menurut gua. Kadang tuh film action yang gua suka kesel tuh adalah ketika adegan action tuh suka bikin kita pusing gitu, pusing banget. Gue lupa filmnya Iko Uwais sama Mark Wahlberg kalau nggak salah deh, itu film judulnya apa gue lupa. Itu nonton tuh kamera pusing banget itu, kamera movementnya tuh menurut gua bikin pusing banget ketika lo nonton, dan ini tuh enggak gitu. Mungkin itu sih ya, kalau action udah top menurut gua, cerita juga enak untuk diikutin gitu, dan menurut gua ini jadi salah satu tontonan yang mungkin buat lu yang lagi nyari tontonan jangan malam kali ya. Kalau malam kayaknya durasinya terlalu panjang gitu ya. Di weekend gitu ya nonton enak banget gitu. Mungkin di sini yang gua kurang nemu mungkin kritik kali ya, saran gitu yang mungkin ada. Tadi kan positif-positifnya aja gitu. Lebih ke motif sih, motif dari perempuan atau karakter utamanya, yang dari filmnya pun karakter lain mempertanyakan kenapa lu harus menyelamatkan anak kecil ini, dan gue juga mempertanyakan kenapa dinyelamatin anak kecil ini. Ya maksudnya nyelamatin iya gue setuju ketika dia menyelamatin, tapi cara dia menyelamatin itu tuh kayaknya tidak menggambarkan dia sebagai sosok assassin yang kita harusnya tahu. Dengan dia sudah menjadi assassin, dia punya strategi dan cara tersendiri untuk menyelamatkan anak kecil ini, tidak gegabah seperti seharusnya gitu. Nah itu yang ngebuat gue tuh masih bertanya-tanya, kenapa harus sampai lu gegabah dan harus terbuka identitasnya dan menjadi sebuah masalah yang lebih besar lagi gitu. Tapi ya fine, bisa dibilang suatu kekurangan dari gue itu aja gitu ya. Dialog menurut gue much better lah dari film Timo sebelumnya gitu. Biasanya kan kadang gue kayaknya pernah sering bahas gitu diskusinya sama Faris juga, kadang kalau kita review film bareng gitu ya. Film Indonesia tuh terkadang cringe-nya itu di dialog, entah kenapa dialognya tuh terkadang suka aneh dan terlalu kaku di era sekarang gitu loh. Jadi kayak beberapa part sih menurut gue masih ada dialog-dialog yang kaku, yang kayak kenapa harus sekaku ini guys. Tapi ya balik lagi ya, itu minor tapi ya menimbulkan sebuah ketidaknyamanan sedikit ketika nonton. Buat kalian udah nonton gimana? Kali ini mungkin gue pengen akan ada format baru kali ya dari Sinema Tengah Malam. Kayaknya untuk scoring kalian bisa menilai sendirilah filmnya seperti apa. Gue pengen video-video yang ada di sini tuh lebih ke discussion aja gitu, kita ngobrol tentang film, bagus jeleknya seperti apa gitu, suka atau enggaknya seperti apa gitu. Dan untuk yang nilai mungkin kalian sendiri gitu, silakan mau nonton boleh, tidak atau juga boleh gitu, karena tadi bagusnya ada, kritiknya juga ada gitu. Tapi terus di kolom komentar gue pengen baca komen-komen kalian tentang The Shadow Stray gitu, dan gue tetap dukung support film Indonesia ada di Netflix, dan kita jadikan film The Shadow Stray itu nomor 1 di Netflix terus menerus. Segitu dari Sinema Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.